Halo geng, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, agak menyut-menyut ini. Kepalanya nih, nggak tahu kenapa. Salam sehat, salam ternak untuk kita semuanya pokoknya. Di hari ini, hari-hari yang penuh dengan penantian bertelur. Panen telur, bertelur, panen telur, kasih makan. Nah, itu hari-hari yang kita hadapi dalam peternakan ini. Mudah-mudahan salam sukses selalu buat rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Ada beberapa banyak yang dipertanyakan dengan rekan-rekan para peternak semuanya, ya mengenai masalah penetasan, terus kemudian mengenai masalah seputaran tentang ternak puyuh. Banyak sekali yang dipertanyakan dan nampaknya kalau saya simak dalam komentar para rekan-rekan semuanya, itu banyak peternak yang masih pemula ya, banyak peternak yang masih baru ya. Sebenarnya terkadang itu yang dipertanyakan oleh rekan-rekan itu ada di dalam video saya, itu sudah ada sih sebenarnya. Kalau rutin untuk mengecek, rutin untuk melihat-lihat itu banyak sekali di situ. Dan terima kasih yang sudah datang, terima kasih yang sudah hadir di channel, yang sudah bantu subscribe untuk perkembangan channel puyuh kita ini, biar tentu sama-sama kita belajar di sini, sharing di sini, ajangnya sharing untuk kita semuanya, untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali kawan. Ini datangnya dari Fiat Ansori. Assalamualaikum Pak, saya baru ingin usaha telur puyuh, telur burung puyuh Pak. Pak, misal saya buat kandang, tingkat 1 kandang isi 30 burung. Apakah harus ada burung yang jantan? Kalau ada berapa ekor ideal per 30 ekornya? 30 per 30 burung, per 30 ekor burung. Itu jantannya berapa? Gini kawan, ini sudah seringkali saya jelaskan di sini. Kalau mengenai masalah perbandingan berapa ekor, lagi-lagi adalah tergantung tujuan kita. Tujuan awal kita, yang pertama, ataukah kita ternak puyuh ini hanya untuk mencari petelur saja? Artinya apakah kita di ternak puyuh ini apakah harus mencari telur konsumsi saja? Maksudnya ataukah kita mau jual telur konsumsi saja? Atau kita ada mau belajar di pembibitan seperti saya? Kalau saya pembibitan mas, semuanya. Artinya begini, kalaulah kita cuman mau jual telur untuk dikonsumsi, telur untuk dijual di pasaran-pasaran, itu tidak perlu jantan. Tidak perlu dengan adanya jantan yang ada di dalam kandang, itu sudah bertelur. Karena puyuhnya puyuh petelur. Yang penting itu rangsum untuk puyuh itu tercukupi protein, nutrisi, dan gizinya. Seperti yang ada di label pakan ini. Nih, saya menggunakan pakan P100. Sebenarnya di pakan ini yang penting protein dia tercukupi. Di antaranya protein puyuh ini adalah 17, 18, 19, 20. 17 sampai 80, 20 itu terpenuhi. Insya Allah mudah-mudahan bertelur gitu loh, tanpa adanya pejantan. Artinya puyuh ini tidak ada jantan pun dia tetap bertelur gitu ya, dia tetap bertelur. Yang penting nutrisi dan proteinnya itu tercukupi kebutuhannya. Di antaranya dari 17% sampai ke 20% untuk proteinnya. Terus kemudian Pak harus dicampur dengan jantan. Nah, beda lagi. Beda lagi. Kalau kita mau campur jantan, artinya kita di pembibitan. Kita akan mengambil keturunannya. Nah, seperti kandang saya ini, kita ada perbandingan di situ
betina 4, jantannya 1 bisa juga. Betinanya 3, jantannya 1 juga bisa juga. Artinya 3 banding 1, 3 betina 1 jantan, itu bisa juga. Terus 4 betina 1 jantan, itu bisa juga. Tetapi kawan, kalau itu tidak untuk dibibitkan, mending saran saya tidak usah. Karena apa? Telur yang kita di sini, ya, telur ini tidak akan tahan lama kalau ada jantannya. 10 hari sudah nggak tahan, kawan. Kalau ada jantannya. Artinya, kalau ini dibuahi, ini ada pembuahan, itu tidak tahan lama. Karena ada fertil di dalamnya. Itu biasanya dilewat dari 10 hari itu, kuningnya itu direbus, dia nggak mau keras. Gitu. Nah, kalau memang kita hanya menjual telur untuk dikonsumsi saja, artinya untuk dijual di pasar saja, itu nggak payah, nggak usah ada jantannya, dia tetap bertelur kok. Nah, itu tahan lama telurnya, sekitar 20 harian itu tahan di atas meja, 20 hari di atas meja. Tetapi kalau ada jantannya, dia malah rusak, kawan. Dia malah rusak. Jadi, kalau saran saya sih, kalau kita mau melihara untuk petelur, untuk jual telur saja, ya itu nggak usah. Ya, nggak usah ada jantan maksud saya itu. Jadi, biarkan di situ betina semuanya. Kalaupun ada jantan, kita malah rugi. Ruginya di mana? Ruginya kita di pemberian pakan gitu loh. Jantan kita kasih pakan banyak, dia ngabisi pakan juga, kemudian telurnya malah rusak gitu. Jadi kalau ada orang bilang puyuh itu harus ada pejantannya, kalau enggak dia enggak mau bertelur, itu teori salah, kawan. Itu teori salah. Puyuh itu walaupun tidak ada jantan, dia tetap bertelur asal kebutuhan nutrisi protein itu tercukupi. Itu tadi makanya saya bilang. Maka kalau ada kawan yang ngomong puyuh itu, ternak puyuh kalau tidak ada pejantannya dia tidak mau bertelur, itu teori yang salah. Ya, itu teori yang salah dan itu menyesatkan, kawan. Itu menyesatkan. Terkecuali kalau kita mau mengambil indukan, mau menetaskan, mau membuat pembibitan, ya memang itu harus ada jantan. Tapi kalau memang dia tidak untuk pembibitan, hanya untuk jual petelur, nggak usah ada pejantan. Itu saran saya. Itu saran saya. Karena kalau ada pejantan juga, telurnya cepat ini ya, cepat. Artinya cepat rusak. Lewat 10 hari rusak. Tapi kalau telur itu murni, tidak ada jantan di dalamnya, itu malah kuat 20 hari, kawan. Ya, jadi seperti itu saran saya. Kalau ada yang bilang, Pak harus ada pejantan, kalau enggak bertelur. Itu teori yang salah. Ya, itu teori yang betul-betul salah dan betul-betul keliru, terus membingungkan, menyesatkan terusan. Itu kadang di pembibitan dalam arti tanda kutip yang agak nakal, biar supaya jantannya laku juga kan gitu. Kalau nggak ada jantan nanti nggak bertelur, wah itu salah, kawan. Salah. Tetap bertelur dia walaupun tidak ada jantan. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih loh rekan-rekan semuanya yang hadir. Ya, kita sama-sama belajar, jangan sampai kita salah dalam pembelian bibit, juga kita salah dalam cara beternak puyuh. Ya, saran saya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan ya. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawan pokoknya semuanya.